kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kondisi hati kita tidak ditentukan lagi dengan apa yang ada di luar. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Good News Devotion Today bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita menjaga setiap hati kita, karena dari hati itu terpancar kehidupan. Di firman Tuhan yang lain di dalam Lukas dikatakan, setiap perkataan itu meluap dari hati. Jadi sebenarnya kita akan dapat mengetahui kondisi hati seseorang dari setiap perkataannya atau responnya yang dia keluarkan saat ada di dalam masalah apapun. Saudara, kita tidak dapat mengontrol keadaan yang ada di luar, tapi yang bisa kita jaga adalah hati kita sendiri. Sebab kita sudah ditentukan Tuhan menjadi pemenang, karena Yesus sudah ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita. Mungkin banyak kita mendengar fenomena di mana saat orang ditegur dibilang, jangan dong kamu marah-marah. Terus dia menjawab, ya makanya kalau nggak mau aku marah, jangan bikin aku marah. Kata-kata itu, jangan bikin aku marah, berarti kondisi hati dia atau respon keadaan dia, mau senang, mau susah, mau marah, dikendalikan oleh apa yang ada di luar. Saudara, kita tidak dapat mengendalikan apa yang ada di luar, karena hal-hal yang buruk akan bisa saja terjadi setiap saat. Berita buruk, atau ada orang yang tidak suka dengan kita, atau ada orang yang mengata-ngatai kita, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa mengendalikan keadaan yang di luar. Kita bisa mendapati karyawan kita gak pinter, bodohnya minta ampun, atau kita bisa mendapati bahwa ada orang yang menipu kita, atau dan lain sebagainya. Hal-hal yang buruk bisa kita ketemukan setiap saat. Tapi bagaimana jika respon kita, kondisi kehidupan kita ditentukan dari apa yang ada di luar? Namun ketahuilah, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kondisi hati kita tidak ditentukan lagi dengan apa yang ada di luar. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengutus Roh Kudusnya untuk tinggal di dalam kita. Dia tinggal di dalam hati kita, Dia menguasai kehidupan kita, dan dari di dalam kehidupan kita akan muncul buah-buah roh. Kita bisa sabar, kita bisa murah hati, kita bisa penguasaan diri, kita bisa mengasihi dan lain sebagainya. Itu otomatis akan muncul. Karena apa? Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Percayalah bahwa kuasa yang ada di dalam kita lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi di luar tidak akan menggoda kita untuk kita terpancing untuk emosi, untuk marah, untuk membuat segalanya menjadi semakin buruk. Karena kita tahu Roh Kudus yang memegang kehidupan kita, Dia yang berkuasa, Dia yang menuntun kehidupan kita, Dia yang menjadikan kita sebagai pemenang, dan Dia yang akan menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Tuhan berkata, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang Ku berikan kepadamu tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia. Oleh sebab itu, jangan takut dan gentar hatimu. Tuhan bilang jangan takut, jangan getar. Tuhan menyertai, ada damai sejahtera Tuhan menguasai kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, apapun yang terjadi di luar, kita tetap tinggal di dalam damai sejahtera Kristus. Tidak ditentukan oleh keadaan di luar emosi kita. Karena Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita akan memancarkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Satu ayat yang sangat luar biasa di mana jemaat Makedonia, saudara, 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-1 dan 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat di Makedonia ini dilimpahi dengan kasih karunia. Walaupun mereka sedang ada di dalam penderitaan, walaupun mereka hidup sangat miskin, tapi mereka penuh
penuh dengan kemurahan. Ini saudara maksudnya saat kita berada di dalam kondisi tertentu tidak mempengaruhi respon kita. Walaupun kita miskin, kita tetap bisa murah hati. Karena apa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, dan Dia yang memampukan kita. Bukan kuat dan gagah kita, bukan kemampuan kita. Kalau manusia, daging kita tidak akan mampu. Tapi Rohnya yang tinggal di dalam kita itu yang memampukan kita untuk selalu melakukan, dan buah-buah Rohnya akan tumbuh di dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah saudara dimerdekakan pagi hari ini. Dan sebelum beraktivitas, sama-sama mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat anugerah kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga Roh-Mu boleh tinggal di dalam hati kami. Engkaulah yang menjaga hati kami, Engkaulah yang menguasai kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan di dalam hari ini bersama dengan Roh Kudus. Karena kami tahu Tuhan menuntun kami, Tuhan menjadikan kami pemenang, Tuhan yang selalu membuat kami berhasil. Anak-anak-Mu sepanjang hari ini akan bekerja, Tuhan menyertai, memberkati. Yang sakit Tuhan menyembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan memberikan mujizat. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang hari ini nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Shalom.